Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil identifikasi dan observasi layanan intervensi anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial pada masa pandemi COVID-19 dengan dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusmasuti MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dengan 7 orang, yaitu Adirena Berlian Tias, dengan saya sendiri. Berikutnya ada Alvina Mayanti, Amalia Purnamasari, Fatimah Zahro, Hartani Maulani, Muhammad Gurdan Rais, dan Rival Azmi. Konsep dasar anak dengan hambatan perilaku, emosi, dan sosial. Menurut Putranto, anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah individu yang mempunyai tingkah laku menyimpang atau selalu melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan tertentu. Kurangnya toleransi terhadap orang atau kelompok tertentu, dan seringkali terpengaruh lingkungan di sekitarnya, maka dari itu membuat kesulitan bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Sedangkan Somantri berpendapat bahwa anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial adalah anak yang disebut dengan tunalaras sehingga berdampak terhadap lingkungannya, dan hal ini akan sangat mengganggu terhadap belajar. Anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial juga merupakan individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Kelompokan dan karakteristik anak dengan hambatan emosi, perilaku, dan sosial. Dilihat dari gejala tingkah laku dan gangguan anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial terbagi menjadi 1. Anak yang tidak cocok bersosial. 2. Anak yang terganggu secara emosional. Karakteristik anak dengan gangguan emosi, perilaku, dan sosial yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman 1986. 1. Anak yang saat mengalami masalah kekacauan sikap perilaku. 2. Anak yang lebih cenderung mengalami rasa khawatir dan mengurung diri. 3. Anak yang mengalami kurang dewasa. 4. Anak yang mengalami perilaku agresif dan sosialisasi terhadap orang lain. Profil sekolah. Nama sekolah SD Negeri Pelabuhan 7, Kepala Sekolah Haji Fatimah, NSPN 30305018, jenis pendidikan SD, status sekolah negeri, akreditasi B, kurikulum 2013, alamat sekolah Jalan Binakarya, RT 61 nomor 87, Desa atau Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Selanjutnya adalah layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus termasuk ayatullah
dengan anak lainnya pada umumnya dilaksanakan secara bersamaan. Di kelas ternyata ada 2 anak berkebutuhan khusus, termasuk salah satunya adalah Ayatullah. Dalam interaksi pembelajaran antara anak dengan guru, biasanya guru harus menjelaskan lebih ekstra serta kesabaran yang tinggi. Pada masa pandemi seperti sekarang, guru harus mendatangi rumah anak karena anak yang bersangkutan tidak memiliki smartphone atau handphone. Walaupun ada anak, terkadang juga kesulitan saat didampingi oleh guru. Selanjutnya ada identitas anak. Nama Anayatullah Muntajir, tempat tanggal lahir Banjarmasin 28 November 2009. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Status anak adalah anak kandung, anak ketiga dari 3 bersaudara. Nama sekolah adalah SDN Pelambuan 7, kelas 4. Alamat Jalan Bina Karya, Simpang Jagung. Selanjutnya ada data tentang orang tua. Nama ayah Abdul Hadi, umur 53 tahun, agama Islam, status ayah kandung. Pendidikan tertinggi adalah tamat SD sederajat, pekerjaan pokok adalah wira swasta atau menjual mainan. Alamat tinggal Jalan Bina Karya, Simpang Jagung. Selanjutnya data ibu. Nama ibu Janainah, umur 49 tahun, agama Islam, status ibu adalah ibu kandung, pendidikan tertinggi tamat SD sederajat, pekerjaan pokok ibu rumah tangga, alamat tinggal Jalan Bina Karya, Simpang Jagung. Layanan intervensi orang tua. 2 kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran. Kendala yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendampingan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19, yaitu orang tua belum terbiasa dalam pembelajaran sehingga sulit bagi orang tua untuk memberikan pendampingan sebab dari anak sendiri juga menolak untuk didampingi. 3. Dukungan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan orang tua. Orang tua subjek tidak menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang khusus untuk anak. Sejauh ini sarana dan prasarana yang dipakai adalah benda-benda yang digunakan. Sekian, terima kasih. Riwayat kelahiran. 1. Perkembangan masa kandungan ibu normal dan juga tidak ada riwayat penyakit atau kelainan pada ibu serta anak. 2. Usia kandungan normal seperti kandungan pada umumnya, 9 bulan. Proses kelahiran dibantu oleh bidan kampung di rumah tanpa menggunakan alat bantu persalinan. 3. Bayi lahir dengan berat 3,5 kg. 4. Awal muncul tanda-tanda kelainan pada bayi pada saat sekitar 3 bulan. Saat itu anak demam dan dibawa ke rumah sakit. Namun setelah itu dibawa ke orang alim atau dalam kurung penambahan bernama Haji Ali dan dijelaskan bahwa anak keracunan asap awet nyamuk. Riwayat perkembangan. Pada masa balita, fisik, sosial, dan pendidikannya anak minum ASI eksklusif hingga umur 1 tahun. Kemudian sekitar 1,5 tahun anak lanjut meminum susu formula setelah berhenti dari ASI eksklusif. 2. Anak tidak kesulitan untuk makan sebab penjelasan dari orang tua anak banyak makannya dan tidak kesulitan makan. 3. Anak hanya mendapatkan imunisasi lengkap dan penimbangan serta pemeriksaan rutin dilakukan di posyandu. 4. Dapat berdiri dan berjalan sekitar usia 1 sampai 1,5 tahun, kemudian berjalan kisaran umur 2 tahun. 5. Pada masa bayinya, anak memang kesulitan gerak atau berjalan, penggunaan tangan lebih dominan ke tangan kanan. Dan terakhir, hal yang disenangi anak adalah layang-layang. Baik, selanjutnya di sini adalah wawancara yang dilakukan dengan pihak sekolah atau guru pendamping. Di sini pihak sekolah memberi keterangan bahwa dalam berinteraksi anak cenderung pemalu atau sering menutup diri. Anak juga ingin berteman sebenarnya, namun ketika ada anak yang usil membuat anak lebih nyaman menyendiri. Kemudian anak juga di sini tidak memiliki usaha untuk mendekatkan diri dengan lingkungannya atau dengan teman-teman di kelasnya. Di sini juga tidak memiliki hubungan yang dekat dengan teman sebaya di sekolah. Namun anak di sini suka berbagi dengan teman-temannya. Contohnya seperti ada temannya yang tidak membawa pulpen atau pensil, maka dia akan menjauhkan dirinya. Kemudian di sini anak juga kurang aktif di luar jam pelajaran. Untuk mengungkapkan perasaan senang atau sedihnya pun anak hanya mengangguk lalu berdiri. Mungkin hanya mengangguk lalu sedih
teman, namun dia lebih sering menyendiri. Memang tidak menutup kemungkinan teman-teman dekat anak yang sering usia membuat anak merasa kurang nyaman bertemu dengan mereka di kelas. Anak dilihat dari hasil identifikasi pada instrumen anak dapat dikategorikan sebagai anak pencemas yang dikuatkan dengan yang cemas berlebihan, terlalu pemalu, suka menyendiri, tidak punya teman, kurang percaya diri, pendiam, bungkam, sering keringatan, mudah cemas, dan sebagainya. Baiklah, kesimpulan dan saran. Anak dengan hambatan perilaku sosial dan emosi umumnya mengalami hambatan dalam bidang perilaku dan sosialnya. Hidayatullah Munajir merupakan satu di antara anak-anak dengan penyandang hambatan tunalaras yang sedang menempuh pendidikan di sekolah yang inklusi, yaitu SDN Pelumbuan 7. Ayatullah mengalami demam ketika berusia kisaran 3 bulan, lalu dilarikan ke rumah sakit, kemudian dibawa ke orang alim atau penambatan dan dijelaskan bahwa anak tersebut keracunan asap obat nyamuk. Kesiapan dan kegagapan yang cepat dari orang tua anak dapat dikonsultasikan lebih awal. Berikan dorongan kepada anak agar tidak menutup diri dari lingkungan. Hal ini berguna agar anak dapat bersosialisasi dan mengenal lingkungan luar selain keluarganya. Anak tunalaras juga memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan seperti anak pada umumnya. Seperti orang tua Ayatullah berharap bahwa agar anak lebih baik dan lebih semangat dalam belajar dan mengejar cita-cita. identifikasi dan 这一 observasi. 次我真的睡着 Sekian 了。 video presentasi dari kami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.